Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Agar tidak menarik perhatian orang lain dan untuk tetap diam-diam, pelindung B telah memutuskan untuk membuat Lin Feng pindah ke ruangan lain yang juga dirancang untuk murid-murid biasa, tetapi itu terletak di hutan, jauh dari banyak murid. Lin Feng tidak bisa menunggu dan mulai menuju Hanmen. Ketika dia meninggalkan ruang pelatihan barunya, dia bahkan tidak meliriknya dan terus maju. Lin Feng berbalik dan melihat seorang murid yang secara mengejutkan menunggu di pintu ruang pelatihannya. Lin Feng kesal karena ruangan itu seharusnya dirahasiakan. Itu adalah tempat latihan suci murid. Lin Feng tidak mengharapkan siapapun, jadi bagaimana mereka tahu di mana mencarinya. Murid itu bahkan mengambil kebebasan untuk membuka pintu dan melihat ke dalam. Bagaimana jika ada hal-hal pribadi atau rahasia di dalam ruangan itu? Kamu tahu tentang aturan sekte, kamu tidak diizinkan masuk ke kamar murid lain, kata Lin Feng saat kemarahannya meningkat. Dia tahu murid itu, namanya Hawking. Dia menduduki peringkat dalam 10 murid biasa dari sekte. Dia juga bertugas memastikan bahwa aturan sekte dihormati oleh para siswa biasa. Lin Feng mengenalnya karena status yang dipegangnya dalam sekte. Selain itu, dia juga tahu Lin Feng. Di Yunhai Sekte, Mo Changlan adalah salah satu dari tetua agung. Dia menikmati status tinggi. Dia juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan sekte dihormati oleh semua orang. Di Yunhai Sekte orang-orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan sekte dihormati sangat banyak. Ada beberapa yang harus menonton para murid biasa dan yang lain harus menonton para murid elit. Hawking sering menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai murid yang bertugas mempertahankan aturan sekte. Namun Lin Feng tidak menyangka dia berani melanggar salah satu aturan paling sakral dalam sekte tersebut. Tentu saja aku tahu aturan itu. Tapi aturan seperti itu tidak perlu diterapkan ketika datang kepadamu, sepotong sampah. Hawking tampak lamban. Dia tidak menatap langsung ke mata Lin Feng. Dalam pikirannya, Lin Feng masih potongan sampah yang dulu ketika dia berada di lapisan Ki kelima. Ikuti aku, kata Hawking. Aku tidak punya waktu. Lin Feng mulai berjalan lagi. Hanmen masih terluka dan sedang menunggu pil-pilnya. Kenapa dia memberikan wajah Hawking ketika dia memiliki hal-hal yang lebih baik dengan waktunya? Hah? Hawking tertegun ketika dia melihat bahwa Lin Feng mengabaikannya. Dia sangat marah dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Angin yang sangat kuat mulai bertiup dan bayangan hitam muncul di depan Lin Feng. Itu adalah Hawking. Hawking sangat bangga dengan teknik agility-nya karena dia tahu seberapa kuat itu, terutama ketika dia melihat Lin Feng mengerutkan kening. Potongan sampah jelas dikejutkan oleh keterampilan hebat seperti itu. Salah satu tetua sekte ingin melihatmu. Apakah kamu tidak pergi? Kata Hawking dengan nada mengejek, seolah-olah Lin Feng telah mempermalukan dirinya sendiri. Salah satu tetua ingin bertemu denganku. Kata Lin Feng yang terkejut. Apakah itu karena pembunuhan live atau Death Arena? Mustahil, dia telah membunuh semua orang yang tahu identitas aslinya. Apakah itu karena apa yang terjadi di tebing Zangu? Mustahil, Protektor Kong tidak ingin berita itu menyebar dalam sekte, Protektor B juga tidak mau itu. Mereka pasti tidak akan membiarkan Hawking mengetahuinya atau mengirimnya untuk menjemput Lin Feng. Mereka juga tahu dia akan memiliki bisnis dengan Hanmen. Salah satu tetua secara mengejutkan ingin bertemu Lin Feng dan tidak ada alasan untuk menolak. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Kata Lin Feng kepada Hawking dan berjalan pergi, yang membuat Hawking tertegun sekali lagi. Orang itu telah mengetahui bahwa seorang penatua ingin melihatnya dan dia berani membuat salah satu penatua sekte menunggu. Hawking sangat marah tapi dia kemudian ingat bahwa Lin Feng harus menghadapi kenyataan nanti, jadi itu hanya masalah waktu. Lin Feng pergi ke kamar Hanmen secepat yang dia bisa dan dia memberinya 3 pil. Hanmen dengan senang hati menerima mereka dan segera menelan mereka. Lin Feng telah memberinya 3 pil penyembuhan mendalam yang tak ternilai harganya untuk memastikan tidak ada yang tersisa dalam diri temannya yang belum sembuh. Dia memastikan untuk duduk di sebelah tempat tidur menunggu kesembuhannya. Lin Feng, apakah kamu pergi ke Precipice of the Abyss? Jing Yun bertanya dengan tidak pasti sambil melihat Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Dia tidak akan berbohong kepada Hanmen atau Jing Yun tetapi ketika dia mengingat kata-kata pelindung, dia hanya bisa mengangguk tanpa mengeluarkan suara.
Jing Yun sudah tahu bahwa dia telah berhasil ketika dia melihat ekspresi Lin Feng. Jing Yun entah bagaimana tahu bahwa dia telah pergi ke tebing jurang, mengambil beberapa pil dan kembali. Dia juga tahu bahwa jika ada yang bisa mengikuti ujian itu adalah Lin Feng. Han Men memiliki sensasi gelombang yang mengalir di tubuhnya dari sumber yang tidak diketahui. Dia membuka matanya dan menatap Lin Feng dengan takjub. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi dia merasa bersyukur memiliki teman yang luar biasa. Dia bisa merasakan gelombang energi penyembuhan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya tanpa henti. Lin Feng, terima kasih, kata Han Men. Selama waktu singkat yang dia habiskan bersama Lin Feng sudah tidak ada keraguan tentang mereka menjadi teman sejati. Han Men akan selalu mengingat nama teman seperti itu di hatinya. Jika langit pernah mengancam untuk menghukum Lin Feng maka mereka pertama-tama harus menghukum Han Men di tempatnya. Benar-benar teman sejati. Dia telah membunuh Jing Feng dan ingin menanggung akibatnya sendiri. Dia telah berbagi barang-barang berharga dengan mereka meskipun dia telah membunuh binatang buas liar sendiri. Dia juga mampu membunuh Jiang Huai dan Jing Hao sendiri dan kemudian dia juga bisa pergi ke tebing abis dan mengikuti ujian hanya untuk menyelamatkan temannya Han Men. Di dunia ini akan sulit untuk menemukan seseorang yang akan melakukan begitu banyak untuk seseorang yang mereka kenal untuk waktu yang begitu singkat. Lin Feng benar-benar menghargai semua temannya dan orang-orang yang akan dia panggil teman. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Setelah waktu yang singkat, Han Men bisa merasakan bahwa tubuhnya hampir sepenuhnya pulih. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya masih pulih. Tidak ada rasa sakit lagi hanya sensasi seperti jarum kecil yang menusuk kulitnya. Dia telah pulih dengan sangat cepat. Jing Yun melihat seberapa cepat Han Men pulih dan memar di wajahnya menghilang. Dia kagum pada seberapa cepat pil penyembuhan yang mendalam mempengaruhi tubuh dan seberapa kuat mereka. Pil ini sangat berguna, seperti yang diharapkan dari pelindung, pikir Lin Feng ketika dia melihat seberapa cepat Han Men pulih. Lin Feng tersenyum dan akhirnya mulai rileks. Han Men, karena kamu pulih dengan begitu cepat. Aku tidak bisa lagi tinggal dengan kamu karena aku memiliki sesuatu yang harus aku hadiri. Sebelum meninggalkan Lin Feng mengambil 3 pil dari tabung dan memberikannya kepada Jing Yun. Dia berkata, Jing Yun, jika luka-lukanya tidak sepenuhnya pulih maka kamu harus segera memberinya 3 pil penyembuhan yang mendalam ini. Aku mengandalkan kamu untuk tugas ini. Lin Feng, jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Jing Yun mengambil 3 pil penyembuhan yang mendalam dan kemudian menyaksikan saat Lin Feng pergi. Lin Feng mengikuti Hawking saat mereka pergi ke Stormy Gorge dan lebih tepatnya menuju Live or Death Arena. Lin Feng melihat bahwa ada banyak murid berkumpul di sekitar arena. Dia tidak tahu apa yang bisa terjadi dan mengapa mereka semua berkumpul di tempat seperti itu ketika tidak ada suara pertempuran. Lebih penting lagi dia bertanya-tanya penatua mana yang ingin melihatnya dan untuk alasan apa. Patriark, Penatua Mo, aku membawa Lin Feng. Kata Hawking dengan hormat membawa Lin Feng ke Live or Death Arena. Ini adalah Patriark Yun Hai Sekte kami Nan Gongling dan Penatua Mo Changlan. Rahang Lin Feng hampir menyentuh tanah dengan kata-kata itu. Dia tidak berharap bertemu orang-orang penting seperti itu dan mereka langsung memanggilnya. Dia melihat sekeliling dan melihat Chu Zanpeng dan Lin Qian. Lin Qian menatapnya dengan senyum dingin di wajahnya. Apa yang dia lakukan di sini? Lin Feng, apakah kamu tahu kejahatan yang telah kamu lakukan? Mo Xie bertanya Lin Feng dengan tatapan menyeramkan dan gelap di matanya. Elder, aku tidak mengerti. Kata Lin Feng menggelengkan kepalanya dan merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Mo Xie adalah penatua yang terhormat di dalam sekte. Lin Feng merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Kamu tidak mengerti. Kamu adalah seorang murid dan kamu tidak memahami para penatua kamu. Kamu melukai saudara-saudari kamu, menghina para penatua dan atasan kamu. Kamu telah melakukan hal-hal memalukan dari sekte Yun Hai. Kamu memalukan. Kamu adalah sampah. Mo Xie telah memastikan untuk memperindah tuduhan dan bahkan memastikan untuk mempermalukannya karena perjanjian yang telah dia buat dengan Chu Zanpeng untuk menyelamatkan muka. Karena Lin Feng hanyalah seorang murid biasa, tidak ada. Semua orang akan mempertanyakan Chu Zanpeng tentang bagaimana dia bermaksud untuk membuangnya, semua orang ingin Patriark Sekte Yun Hai khawatir.
Dia telah menghiasi semua tuduhan ini di depan semua orang dan bermaksud agar Lin Feng diusir dari Sekte Yunhai. Dia telah memastikan untuk memberikan tekanan sebanyak mungkin sehingga seorang murid biasa tidak bisa menegur tuduhannya. Memalukan, sampah, membuat Yunhai Sekte kehilangan muka. Mata Lin Feng tampak bingung dan kemudian dia menatap Lin Qian dan mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa mengerti Penatua Mosie dan mengapa dia akan berdiri di sisi Lin Qian. Meskipun Lin Feng bukan murid yang terkenal, dia masih menjadi murid sekte. Mengapa kamu tidak berbicara? Kamu semua bisa melihat betapa bersalahnya dia hanya karena ketidaksediaannya untuk membela diri dari tuduhan ini. Mosie berkata dengan dingin menatap Lin Feng yang tetap diam. Penatua, kamu mendaftar banyak tuduhan terhadap aku tanpa bukti. Aku hanya seorang murid biasa dan tampaknya kata-kata dari orang-orang kecil tidak terlalu berarti bagi para tetua yang terhormat dari Sekte Yunhai. Bahkan jika aku membuktikan bahwa aku tidak bersalah, aku sudah dianggap bersalah oleh orang bijak yang mengetahui dan melihat Penatua. Apakah aku perlu mengatakan sesuatu? Betapa kurang ajarnya, teriak Mosie yang tidak mengharapkan kata-kata tajam dari Lin Feng. Lin Feng memang membuat referensi tentang bagaimana murid biasa rendahan diperlakukan dan bagaimana para penatua bisa menuduh siapapun apapun tanpa perlu bukti tuduhan mereka. Beraninya kau berbicara kembali padaku. Aku salah satu penatua sekte, tugas aku di dalam sekte adalah mempertanyakan para murid tentang kejahatan mereka. Apakah kamu bahkan menyadari berbicara kembali kepada penatua sekte adalah kejahatan itu sendiri? Jika aku tidak mengatakan sepatah kata pun maka kamu menganggapnya sebagai aku mengakui kesalahan yang tidak aku perbuat untuk semua tuduhan kamu. Namun ketika aku memilih untuk berbicara, kamu menuduh aku melawan seorang penatua yang melakukan tugasnya. Aku, Lin Feng, ingin bertanya pada penatua yang berat sebelah, siapa sebenarnya yang menyuruh kamu? Tentunya Tuan tidak mungkin berkeliaran jauh dari anjing pangkuannya yang patuh. Teriak Lin Feng. Ketika dia datang untuk menuduh Lin Feng, Mosie sudah yakin dengan kejahatan yang telah dia lakukan seolah-olah dia telah menyaksikannya. Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Dia pikir Lin Feng bersalah karena membuat malu sekte ini. Dia memperlakukan Lin Feng seperti binatang. Lin Feng tahu bahwa Mosie akan membuat segalanya menjadi sulit baginya tidak peduli apa yang dia lakukan. Tidak mengatakan sepatah kata pun akan menjadi kejahatan, tetapi berdebat akan menjadi kejahatan juga. Kenapa dia harus menahan tindakannya ketika dia sudah bersalah? Di depan seluruh kerumunan, semua anggota sekte, Lin Feng memandang rendah Mosie dan tidak takut sama sekali. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.